Namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, diberikan keberlimpahan, kemudahan, kenyamanan, kesehatan, apapun yang kalian inginkan tercapai ya. Sekarang kita masuk di dalam Sagittarius Sagittarius sih. Sagittarius General Energy Reading ya. Buat kalian di bulan November, kita lihat apa saja kisi-kisi yang kalian akan dapatkan dalam peruntungan, kesehatan, dan percintaan kalian. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading. Boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Aku juga membuka kelas ya. Kalau kalian ingin belajar tarot, reiki, shamanik, dan witch and wizard, kalian bisa langsung kontak aku, oke? Oke, kita langsung lihat aja bagaimana energi Sagittarius di bulan November ini. Oke. Well, peruntungannya ada 12 cup. Bagus. Di kesehatan punya Eight of Cup. Percintaan ada Nine of Swords, dan di bottom deck energinya kita punya Pack of Pentacles. Well, kelihatannya sebentar dulu, kita minta energi dari Oracle. Bulan November jadi bulan yang penuh dengan peluang buat orang-orang yang berzodiak Sagittarius. Di dalam kartu Pack of Pentacles ini ada ambisi-ambisi yang tercapai gitu. Jatuhnya kita memang bakal banyak ambisi ya yang kita ingin capai, tapi kayak ya ambisi ini bakal tercapai gitu. Bakal kayak banyak manifestasi yang terjadi secara mudah, ringan, dan menyenangkan buat orang-orang yang berzodiak Sagittarius. Di dalam segi peruntungan sendiri, aku ngelihat di dalam Two of Cup ini mungkin koneksi-koneksi yang terdapat adalah bantuan. So, mungkin kalau kalian ngerasa cari duitnya gampang, ya karena kalian tuh lagi dibantu oleh semesta atau bahkan orang-orang di sekitar kalian. Dan mungkin kayak semesta mau kalian untuk pahami bantuan-bantuan ini akan terus ada untuk orang-orang Sagittarius kalau dia mau bertanya dan meminta. Di dalam Two of Cup sendiri, kalau kalian saat ini berbisnis, ya aku rasa waktunya kalian mencari bantuan, mencari staff, mencari helping hand ya, menurut aku di dalam kartu ini. Atau bisa saja ini pertanda bahkan bakal ada joining venture. Orang yang mungkin akan menginvestasikan uangnya ke orang-orang Sagittarius, Sun, Moon, and Rising. Kalau kalian punya Sun in Sagittarius, Moon in Sagittarius, Rising in Sagittarius, mungkin pembacaan ini juga resonate. Di dalam Two of Cups sebenarnya mungkin ada tawaran-tawaran partnership tadi ya yang aku bilang. Dan mungkin kayak nanti justru ujiannya itu terjadi pada saat bisnisnya sudah running tuh. Menurutku di situ akan ada ujian, terutama di dalam kepercayaannya. Jadi hati-hati banget kalau kalian tuh punya keinginan untuk join ke satu bisnis. Kalian harus tahu bebet bobotnya dan bagaimana orang tersebut mengelola keuangan. Ya, itu yang terpenting. So, bagaimana dengan orang-orang yang berkarir Kak? The Two of Cup, which is kartu The Two of Cups ini berbicara tentang ya whole karir kalian di bulan November nanti jadi bulan yang penuh dengan bantuan gitu. Jadi bos atasan kalian akan ngebantu kalian untuk menempatkan kalian di posisi-posisi yang mudah, ringan, dan menyenangkan. Sedangkan mungkin orang-orang di sekitarnya kayak ya udah kayak membantumu untuk meringankan semua pekerjaanmu. So bakal jadi bulan yang ringan untuk kamu cari uang. Jadi easy money bakal kamu temukan di bulan November nanti buat Sagittarius di luar sana. Di dalam deck energinya pun sebenarnya di Pack of Pentacles kan ngomongnya tentang ambisi dan termanifestasi. Ada yang sedang mungkin berencana liburan tapi dia ngumpulin uang dari November. Ada yang mungkin berencana untuk beli mobil dan dia sedang mengumpulkan uang di bulan November. Atau bahkan ada yang sedang berencana untuk melahirkan dan dia ngumpulin uang dari sekarang gitu. Jadi ada rencana-rencana yang memang kalian sudah rencanakan dan kalian lagi manifestasikan, dan ini pasti tercapai banget. Warningnya mungkin ya itu tadi, kita harus kritis terhadap partner-partner yang kita ingin yang kita ingin koneksiin itu. Pesannya dari semesta bahwa sebenarnya kalau kalian terlalu banyak ambisi juga nggak bagus sih menurutku. Ada warning-warning yang perlu kita sadari bahwa mungkin ambisi kita sebenarnya nggak perlu kita capai 100% gitu. Mungkin kita terlalu berambisi untuk dapatin itu, jadi kayak ngejalaninnya capek gitu, lelah. Justru di situ pun kalau dilihat dari kartu kesehatan kita punya Eight of Cup. Ada yang butuh
suasana baru di dalam hidup. Ada yang butuh untuk pergi ke satu tempat yang baru. Yaitu tadi aku lihat orang-orang Sagittarius ini butuh liburan, mentally, spiritually, dan physically gitu. Kayak bener-bener kalian itu mungkin udah gedek ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang itu-itu aja, rutinitas yang itu-itu aja. Tapi mau keluar, duitnya itu enak gitu, mudah gitu. Jadi kalau kayak ngerasa udah toxic banget, pingin pindah, tapi kalian nggak memiliki asa dan kemampuan gitu. Nah, satu-satunya cara kalau dilihat dari kartu Eight of Cups sendiri untuk menghilangkan kebosanan ya kalian perlu memperbanyak liburan, perlu memperbanyak hahaha dengan teman-temannya, perlu memperbanyak social gathering. Itu yang kalian memang butuhkan orang-orang Sagittarius. Kalian tuh nggak bisa mengunci diri kalian setelah seharian kerja, ending-endingnya weekend kalian mengunci diri. Ya mungkin kalian butuh istirahat secara fisik, tapi ya kalian lebih butuh social connection sih sebenarnya kalau dilihat dari energi-energinya. Karena apa? Di bulan November nanti kalian tuh butuh network yang banyak, luas. Kalau kalian nggak networking, nggak punya kepintaran dalam networking, ya gimana ya? Ini bakal jadi November yang sulit buat kalian untuk mencapai manifestasi kalian. Gitu sih. Sagittarius di luar sana. Ya, Eight of Cups di dalam kartu kesehatan sendiri menandakan warning sebenarnya. Ada rutinitas yang sangat membosankan dan kalian kayak nge-repeat the same pattern terus-menerus. Dan kalian tuh terlampau bosan dan sudah kayak toxic. Dan kayak udah pingin nyerah gitu. Tapi mau nggak mau kalian jalanin juga. Ngerti nggak sih? Masih kayak di posisi yang aduh capek banget gue, tapi kayak ya udah sih gimana gitu, nggak bisa ngeluh gitu. Dan aku ngerasa di beberapa orang-orang Sagittarius Moon and Rising ini di bulan November kayak apa ya, bukan hanya butuh suasana baru, tapi kayak sudah harus berproses untuk lebih sehat, lebih pintar dalam mencari circle pertemanan, lebih pintar dalam mencari lingkungan yang sehat, lebih pintar dalam mencari koneksi-koneksi yang memang kalian butuhkan gitu. Eight of Cups. Ya, mau nggak mau ada yang kita harus introspeksi di dalam kesehatan kita, which is ya mungkin kalau kalian tidurnya terlalu malam, udah harus lebih mementingkan tidur yang lebih awal gitu. Makan makanan yang terlalu berlemak, mungkin kayak kita kurangin lah makan makanan padang seminggu sekali yang tadinya setiap hari gitu. Ya, Eight of Cups juga berbicara tentang ya perut yang buncit ini kayaknya kita harus mulai puasa. Ya ada hal yang harus kita introspeksi di dalam kesehatan kita. Mau nggak mau kalau kamu nggak sekarang, kapan lagi, dan kalian akan menyesal. Poinnya itu sih. Kesehatan. So take the change. Ambil perubahannya sekarang. Kalau nggak ya kalian menyesal gitu. Poinnya di situ. Dan kalaupun memang mental kalian keganggu, mau nggak mau memang adalah suasana baru. Something new yang memang membuat kalian itu whole again. Utuh lagi. Ya mungkin ada yang merencanakan untuk pergi ke satu tempat tapi belum terlaksana karena uangnya belum terkumpul dan terlihat. Tapi nggak apa-apa, take your time saja. Kalau nggak di November nanti mungkin Desember, tahun baruan gitu ya. So semua ini bakal terjadi ya, ambisi-ambisimu termasuk manifestasi-manifestasi yang sedang kamu scripting itu bakal terjadi. Tapi kata semesta timingnya adalah divine timing. Ngerti nggak? Jadi semua ini kamu harus jalanin secara perlahan dan pasti aja. Nggak usah terlalu ambisi tadi aku bilang. Ada Nine of Swords di dalam kartu percintaan. Ini sebenarnya makan tak tenang, tidur tak nyenyak, dan kayak ngerasa banyak mimpi buruk. Ada hal-hal yang sifatnya kayak pertentangan antara kedua belah pihak, antara kamu dengan pasanganmu. Konflik mulu dan kamu sedih dalam hubungan ini. Pingin rubah tapi nggak punya cara untuk pengen ngerubah tapi nggak punya cara karena dia pun nggak ada berkeinginan untuk merubah. Itu energinya di dalam percintaanmu, kayak terlalu complicated dan terlalu intoxicated. So, Nine of Swords, kalau kalian jomblo, good newsnya lebih baik tidak perlu mengenal banyak orang. Lebih baik kita fokus ke diri kita dulu, mencari makna hidup, mencari apa sih sebenarnya yang kita cari di bulan November nanti gitu. Jomblo aja dulu, nggak apa-apa. Aku ngelihat potensi-potensi kalian punya pasangan itu yang mungkin di bulan Desember, Januari, Februari itu adalah the New Year's resolution yang mungkin pengen punya pasangan lagi ya bisa. Tapi nggak usah dipaksakan untuk kembali lagi ke mantan yang udah tahu-tahu notabene kalian tuh disakitin dan sekarang jatuhnya kalian belum bisa move on. Dia cuma WhatsApp hi, tiba-tiba kamu kayak udah kegirangan, padahal hi-nya dia cuma kangen gitu. Dan kangennya dia adalah iming-iming supaya bisa tidur. So wake up ya. Ini adalah warning buat kalian semua Sagittarius, jangan terlalu bucin dengan masa lalu.
ada juga kayak bukan hanya bucin tentang masa lalu, tapi kayak nggak semua cinta itu indah gitu nggak sih endingnya. Kayak udahlah, nggak usah pacaran dulu. Kalau memang kalian saat ini berhubungan dengan seseorang, sudah menikah contohnya ya, Nine of Swords ini menandakan mungkin kalian perlu menjaga lisan, pikiran, ya, dan hati. Ada trust issue yang mungkin terjadi di sini dan kalian bakal diuji di situ nanti. Menurut aku, secara pemahaman energi dari kartunya gitu. Bagaimana cara menanggulanginya? Fokus ke diri sendiri sebenarnya. Semakin kita bercuriga ke pasangan kita, semakin hal itu terjadi. Jadi yang tadinya nggak ada, jadi ada karena kecurigaan kita sendiri menarik asumsi kita. So, kalau kamu ngerasa kamu itu toxic banget sama dia, cobalah kamu rubah dirimu sendiri dulu. Kalau kamu ngerasa dia yang toxic, berarti ya nggak ada hal lain nih selain kamu cut the rope. Gitu ya. Illumination, kartunya untuk Sagittarius. Aku rasa kartu Illumination ini menandakan cahaya, penerangan. So, kita harus melihat semua dengan jelas. Jangan melihat dalam kegelapan. Kita nggak tahu tuh apa sebenarnya, satu sisi kah, dua sisi kah. Jadi usahakan tahu dari kedua belah pihak baru making judgment. Kamu jelas melihat semua apakah ini menguntungkan atau tidak, baru making decision. Kamu lihat yang mana yang terbaik untuk kesehatanmu, baru kamu making decision. Kamu pertimbangkan dan cari maknanya di dalam hatimu sendiri. Illumination itu menandakan pencerahan. Dan kamu, energimu di bulan November adalah whole energy of enlightenment, illumination. Jadi ada berkat dari semesta yang membantu kamu untuk achieving your life in November. Ya, Sagittarius, itu aja menurut aku yang bisa aku kasih kalian kisi-kisinya. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih, namaste, salam kedamaian, bye-bye from now. I love you, bye-bye.